Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, alhamdulillah. Kali ini saya bersama keluarga dan juga kru MB Channel Raden Beling berwisata religi. Yang pertama tadi kami berwisata alam ke laut di Parangtritis Jogja, dan hari ini atau sekarang kita mau berziarah atau bersilaturahim ke makam beliau, yaitu makamnya Syekh Maulana Maghribi. Siapakah beliau? Jangan kemana-mana, tetap di MB Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Oke guys, sebentar lagi kita akan sampai ke makam beliau, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Yang mana makam beliau ini, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, makam beliau ini di Gunung Banteng, kalau nggak salah gunung apa ya, saya lupa namanya itu. Pokoknya tempatnya ini di dekat Pantai Parangtritis atau di bukitnya Pantai Parangtritis. Nah ini sebentar lagi kita akan sampai, itu sudah kelihatan cungkupnya. Jangan kemana-mana, tetap di MB Channel Raden Beling. Shollu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada, yang sangat saya banggakan, alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan zahir, kekuatan batin, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan rutinitas kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, alhamdulillah, di momen hari ini kita bersama keluarga dan juga kru MB Channel Raden Beling
healing atau atau jalan-jalan ke Jogja. Nah, yang mana tadi pagi kami sempat tadabur alam atau ke wisata alam yaitu Pantai Parangtritis, dan hari ini kami sempatkan untuk berziarah ke makam beliau, yaitu makamnya Syekh Maulana Maghribi. Nah, yang mana makam beliau ini tepat berada di sisi utaranya Pantai Parangtritis atau di bukit, namanya bukit apa saya lupa, benteng apa banteng gitu loh, saya lupa. Nah, sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan, yang mana Syekh Maulana Maghribi ini itu kalau menurut juru kunci yang pernah saya dengar, beliau itu adalah orang tua daripada Joko Tarub. Nah, yang mana di konten saya 1 atau 2 tahun yang lalu sudah sempat ngonten makamnya Joko Tarub yang berada di mana itu ya, Grobogan kalau nggak salah. Nah, itu dan hari ini kita sowan atau bersilaturahim atau berziarah ke makam ayahnya, yaitu Syekh Maulana Maghribi yang berada di sisi utaranya Pantai Parangtritis. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling, yang mana beliau berada di sini menurut juru kunci, beliau ini Syekh Maulana Maghribi ini termasuk salah satu waliullah atau orang yang mengajarkan atau mensyiarkan agama Islam di Pulau Jawa ini. Nah, jadi beliau ini termasuk salah satu orang yang pertama kali. Nah, jadi bukan beliau yang pertama, tapi salah satu dari beberapa ulama atau beberapa waliullah yang mengajarkan, yang menginjakkan kakinya di Pulau Jawa untuk mensyiarkan agama Islam. Nah, ini beliau termasuk salah satunya. Yang mana beliau berada di sini itu ya mensyiarkan agama Islam, membimbing orang-orang yang masih awam di sini dulu. Nah, dan ketepatan beliau di sini ini apa ya? Bertemu atau beliau di sini itu didukung. Bukan hanya didukung, tapi apa ya, di sebelah sana itu ada makamnya Syekh Belabelo atau Syekh Damyaking. Syekh Belabelo dan Syekh Damyaking, ada 2 makam waliullah lah. Syekh Belabelo dan Syekh Damyaking ini adalah putra daripada atau keturunan daripada Prabu Brawijaya kelima. Nah, yang mana dulu namanya kalau nggak salah menurut juru kunci yang pernah saya dengar, juru kunci sempat mengatakan bahwa Syekh Belabelo dan Syekh Damyaking ini namanya itu adalah Joko Dandung dan Joko Jantrung kalau nggak salah itu. Nah, ya wallahu alam mana yang benar, tapi yang jelas di sana itu ada makam 2 ulama, yaitu Syekh Damyaking dan Syekh Belabelo, yang mana orang 2 tadi putra wayah atau keturunan daripada Prabu Brawijaya kelima. Beliau itu di samping mendukung penuh atau mengizinkan Syekh Maulana Maghribi ini mengajarkan agama Islam di sini, beliau juga menjadi santrinya atau menjadi cantriknya Syekh Maulana Maghribi, yang mana dulu konon agamanya atau kepercayaannya masih mengikuti kepercayaan nenek moyangnya, yaitu Hindu Buddha atau Hinduisme atau Buddhisme. Dan ketika bertemu dengan Syekh Maulana Maghribi ini, akhirnya beliau ikut masuk ajaran agama Islam. Nah, dan pertama kali Syekh Maulana Maghribi mengajarkan atau mensiarkan agama Islam di sini itu minta izin. Nah, katakanlah karena beliau ini seorang bangsawan, Syekh Damyaking dan Syekh Belabelo seorang bangsawan, akhirnya Syekh Maghribi ini minta izin untuk mensiarkan atau mengajarkan atau memperkenalkan agama Islam untuk ke rakyat yang ada di sini. Nah, setelah minta izin, akhirnya Syekh Belabelo dan Syekh Damyaking mempersilakan, oh monggo, ya monggo atau silakan, tapi dengan catatan jangan memaksa kehendak. Yang pertama, yang kedua, biarkan
rakyat ini memilih apa ya? Memilih kepercayaan masing-masing. Memilih kepercayaannya sendiri-sendiri. Saumpama Syekh Maulana Maghribi itu nggak bisa diterima, ya udah nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi intinya itu tidak boleh memaksakan ajarannya. Kowe kudu Islam, kowe kudu mlebu agamaku, nggak seperti itu. Nah itu kalau seperti itu Syekh Damiakan atau Syekh Bela-Belo tidak memperbolehkan. Karena kearifan dan kebijaksanaan Syekh Maulana Maghribi yang sangat luas mengajarkan agama Islam, akhirnya Syekh Damiakan dan Syekh Bela-Belo tertarik untuk masuk ke agama Islam, sahabat-sahabat. Nah itu. Jadi Syekh Maghribi di sini ini mengajarkan agama Islam seperti halnya para wali dulu, sahabat-sahabat MB Channel, dan memiliki santri atau cantrik yang setia yaitu Syekh Damiakan dan Syekh Bela-Belo yang makanya berada di sisi utaranya sana. Tapi mohon maaf nanti kami tidak bisa sowan ke sana karena terbentur waktu. Ini sahabat-sahabat G. Dan ketika kami berziarah ke makam Syekh Maghribi tadi, sempat kami diperlihatkan silsilah beliau. Jadi kalau menurut silsilah yang tertulis di papan tadi, di dekat makamnya tadi, itu beliau termasuk salah satu putu atau cucunya Syekh Jumadil Kubro. Jadi beliau ini cucunya Syekh Jumadil Kubro, tapi di sana ditulis Syekh Majidil Kubro. Wallahu alam. Jadi kalau di sana tadi tulisannya Syekh Majidil Kubro. Ya kemungkinan besar Syekh Jumadil Kubro itu kemungkinan besar, karena Syekh Jumadil Kubro itu adalah apa ya, punjernya para wali di Pulau Jawa ini. Kemudian Syekh Maulana Maghribi ini menikah dengan saudara kandungnya Sunan Kalijaga. Kalau menurut silsilah yang tadi, yang bernama Nyai Dewi Rosowulan, akhirnya memiliki anak yang bernama Joko Tarub tadi, dan Joko Tarub beristri Nawang Wulan. Nawang Wulan konon yang menjaga pantai selatan, karena Nawang Wulan ini adalah bangsa jin atau bangsa bidadari. Bangsa jin atau bangsa bidadari yang kemudian menjaga pantai di Parangtritis sana ini. Seperti itu sahabat-sahabat MB Channel. Ini, dan kemudian sampai bawah lah, sampai ulama-ulama yang dan Syekh Maulana Maghribi ini adalah apa ya, salah satu waliullah yang menurunkan raja-raja yang berada di Yogyakarta ini khususnya. Jadi dari pernikahan beliau dengan Nyai Dewi Rosowulan memiliki anak Joko Tarub, kemudian Mbah Joko Tarub ini menikah dengan Nawang Wulan, memiliki anak Nawangse, dan Nawangse menikah dengan Bondan Kejawen, salah satu keturunan daripada Prabu Brawijaya kelima, yang akhirnya memiliki anak Ki Ageng Anis Marono, Ki Ageng Selo itu ya, Marono Ki Ageng Pemanahan itu, dan seterusnya sampai Panembahan Senopati. Sampai Panembahan Senopati atau pendiri kerajaan Mataram Islam yang pertama di Jogja. Ini sahabat-sahabat, ini kalau miturut silsilah yang tertulis di papan tadi. Oke sahabat-sahabat MB Channel dan Beling yang sangat saya banggakan, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang mana yang saya sampaikan ini bersumber daripada juru kunci yang sempat saya mendengarnya dan sempat diupload di suatu media sosial. Jadi sudah nggak asing lagi, atau sudah bukan apa ya, bukan, tapi masih tetap berselimutkan misteri, karena sejarah para wali ini banyak yang ya disimasyurkan, saya juga ya nggak begitu paham. Jadi apa yang saya katakan ini selalu bersumber daripada yang pertama biasanya saya mengambil sumber daripada juru kunci, yang kedua dari masyarakat sekitar, sahabat-sahabat itu nggih. Oke sahabat-sahabat, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Barangkali antum semuanya, kalian semuanya lebih paham tentang kisah beliau, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berbagi informasi untuk syiar agama, untuk memperkenalkan makam-makam para pabundan atau leluhur-leluhur yang ada di Pulau Jawa ini, khususnya para wali Allah. Oke sahabat-sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Ila liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.